Loh, kamu sekarang tinggal di Jeddah. Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak ya habibi? Semoga semuanya tetap sehat, bahagia, dan semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Udah banyak yang nanyain, kamu sekarang tinggal di Jeddah, kuliah, apa kerja? Terus kok bisa sih bisa sampai keterima di sana? Ya bener banget teman-teman. Sekarang saya lagi tinggal di kota Jeddah, Saudi Arabia. Tepatnya saya di sini bekerja. Jadi kebetulan kemarin diterima kerja di perusahaan FMCG bergerak di bidang makanan yang ada di kota Jeddah ini. Di sisi lain, teman-teman juga udah banyak yang nanyain ada lowongan nggak, gimana caranya apply di sana, kok bisa sih gitu. Jadi perjalanan bisa saya diterima di sini itu mungkin bisa dibilang cukup panjang. Jadi nanti akan saya jelasin. Tapi sebelumnya saya akan ngejelasin dulu kenapa saya memilih Jeddah sebagai impian saya bekerja di luar negeri ini. Untuk kerja di luar negeri sebenarnya itu bukan merupakan impian yang baru-baru ini muncul pas udah kerja ya. Jadi sebenarnya itu sudah muncul ketika waktu masih kuliah. Ada 3 motivasi utama yang mendasari aku itu pengen kerja di luar negeri, aku pengen tinggal di luar negeri, ataupun aku pengen merasakan luar negeri itu seperti apa. Yang nantinya semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Jadi motivasi yang pertama itu muncul ketika waktu kuliah. Jadi kebetulan saya diterima di kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau biasa dikenal dengan PENS, jurusan Teknik Elektro. Jadi di situ tuh banyak mahasiswa yang ambis, yang kreatif, inovatif, mengikuti banyak lomba, conference, bahkan yang sudah lulus banyak yang kerja di luar negeri. Nah disitulah saya berpikiran bahwa kampus ini itu punya kesempatan dan menjembatani mahasiswanya untuk bisa merasakan gimana sih luar negeri itu dan bagaimana cara-caranya. Jadi pikiran dan impian itu nggak cuma jadi angan-angan di dalam diri sendiri ya. Jadi pada saat itu memikirkan gimana sih merealisasikan, membuat langkah demi langkah untuk bisa mencapai impian itu. Yang pertama dulu itu pernah mengikuti tim riset mobil listrik hemat energi divisi prototipe listrik. Jadi kebetulan ada rekrutmen. Pada saat itu sebenarnya saya masih minim sekali untuk di bidang elektronik. Jadi saya daftarnya sebagai non teknis, bagian pengurusan proposal, managing team, dan bagaimana pengajuan birokrasi kepada kampus dan juga sponsor. Dan di saat itulah saya banyak belajar terkait dengan electrical, mechanical, maupun terkait dengan manajerial. Tim mobil listrik ini sebenarnya dibuat untuk mengikuti kompetisi mobil hemat energi Indonesia yang diadakan oleh Kemenristek Dikti setiap tahunnya. Jadi mahasiswa dari banyak kampus di Indonesia melakukan riset, itu berbagai macam divisi, ada listrik, etanol, diesel, untuk bagaimana menciptakan mobil yang hemat energi. Dan ternyata ada kompetisi internasionalnya juga, yaitu Shell Eco Marathon. Pada tahun 2014, pada saat itu saya semester 3, itu diadakan di Lunetapak, Filipina. Nah, pada saat itu saya semangat banget buat membantu tim riset mobil listrik ini untuk bisa melakukan riset terbaiknya agar bisa menjuarai skala nasional maupun mengikuti internasional. Namun pada saat itu ternyata belum mencapai posisi maksimal sehingga untuk berangkat ke Filipina jadi tidak jadi. Tidak jadinya berangkat ke Filipina sebenarnya membuat saya makin penasaran gimana sih untuk mencapai impian itu. Jadi saya tetap termotivasi untuk mencari langkah-langkah lainnya. Pada tahun 2015 saya melihat ada peluang lagi, yaitu rekrutmen international internship yang diadakan di Johor Bahru, Malaysia. Program tersebut diselenggarakan oleh kampus Pusan National University dari Busan, Korea Selatan yang bekerjasama dengan beberapa kampus di Indonesia, Malaysia, dan Korea. Untuk mengikuti program tersebut, saya harus melakukan beberapa tahap seleksi yang dimana hanya diberangkatkan 12 orang dari kampus PENS. Alhamdulillahnya saya diterima dan diberangkatkan ke Johor Bahru, Malaysia. Itu adalah pengalaman pertama saya naik pesawat dan langsung ke luar negeri. Nah, program ini diikuti oleh mahasiswa jurusan teknik dari berbagai macam kampus yang terdaftar tadi, bekerja sama tadi, yang dimana itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok lagi. Yang satu kelompoknya itu harus dari berbagai macam negara. Tugas dari setiap tim tadi
berkeliling di wilayah sekitar pemukiman yang ada di lokasi tersebut untuk mencari permasalahan dan menciptakan sebuah alat untuk membantu warga sekitar. Ya, jadi sebenarnya konsepnya lebih ke arah seperti KKN. Nah, di akhir dari sesi selama 11 hari itu ternyata diumumkan dari setiap tim itu ada peserta terbaiknya. Yang alhamdulillah lagi saya menjadi peserta terbaik yang ada di tim tersebut. Dengan penyampaian itu ternyata diberi kesempatan untuk bisa berangkat ke Korea mengikuti International Conference dan juga Engineering Education Festival, namun harus mengajukan sebuah alat. Setelah melakukan persiapan yang cukup matang dan akhirnya diberangkatkan lagi kesempatan kedua ke luar negeri, yaitu ke Korea Selatan, yang lagi-lagi itu gratis. Sebenarnya untuk berangkat ke Busan Korea Selatan itu saya tidak berekspektasi apa-apa untuk mengikuti kompetisi itu. Jadi cukup excited banget untuk bisa diberangkatkan ke Korea Selatan. Namun ternyata setelah melakukan presentasi dan ada exhibitionnya juga, pada saat hari terakhir pengumuman dinyatakan mendapatkan gold medals. Itu Masya Allah banget, yang nggak pernah dibayangkan, nggak pernah ditargetkan, nggak pernah diimpikan, ternyata malah mendapatkan medali emas. Cerita pada masa saat kuliah itu menjadi pengalaman, menjadi pelajaran, dan juga batu loncatan untuk mencapai impian berikutnya, yaitu kembali lagi ingin tinggal di luar negeri. Namun ternyata pada saat setelah lulus mencari pekerjaan, tidak ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Ya, lanjut ke motivasi yang kedua untuk mencapai impian saya bisa tinggal di luar negeri. Sekarang datangnya dari lingkungan keluarga, terutama kedua orang tua saya. Untuk ayah saya, dulunya pada saat setelah lulus sekolah, beliau itu merantau ke Riyadh dan juga beberapa negara di Afrika. Jadi saya melihat bahwa oh ternyata orang tua saya aja bisa tinggal di luar negeri, berarti saya juga harus bisa. Yang puncaknya lagi ketika ibu saya mendapatkan kesempatan program dari pemerintah untuk ke Adelaide di Australia selama beberapa bulan yang cukup lama. Ibu saya mendapatkan banyak pengalaman bagaimana tinggal di luar negeri dan bilang, ya semoga kamu bisa tinggal di luar negeri. Nah, itulah menjadi trigger utama juga saya untuk bisa kerja di luar negeri. Jadi bagaimana kita melihat kehidupan jauh lebih luas, bagaimana keberagaman dan keterbukaan wawasan dari orang-orang dari berbagai negara ya. Jadi kita berbagi pengalaman, cerita dan juga pengetahuan. Nah, lanjut ke motivasi yang ketiga. Ini nih yang paling mengerucutkan, bahwa ternyata luar negeri yang menjadi impian saya itu ke Jeddah, yaitu datang dari sosok kakak tingkat saya pada saat perkuliahan, yaitu Mas Ahmad. Jadi pada saat saya semester 5, Mas Ahmad itu sudah lulus kuliah dan diterima kerja di Jeddah. Melihat Mas Ahmad kerja di Jeddah kok sering umroh, bahkan kalau nggak salah beberapa waktu kemudian dia bekerja di sini, itu orang tuanya umroh. Jadi kayak termotivasi, kapan ya aku bisa umroh bersama keluarga gitu. Dan juga saya membayangkan enak ya kerja di Jeddah, jadi bisa umroh kapan aja gitu. Ya, itulah tadi penjelasan motivasi kenapa saya mempunyai impian untuk tinggal di luar negeri. Pada intinya, ketika kita punya impian, kita harus terus berjuang dan juga memiliki motivasi ataupun inspirasi sebagai pengiring langkah proses perjuangan kita untuk mencapai sebuah impian itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait gimana sih prosesnya saya bisa keterima di kota Jeddah ini. Nanti akan saya jelasin di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.